alhamdulillah saya jarang sekali saya komunikasi dengan beliau. Jarang karena Jarang, nggak tahu, jarang sekali. telepon pun nggak Pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Duh, saya jujur dulu ya, saya takut dosa loh kalau saya bohong. Es teh muji oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Oh kon borong. Es teh muji oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Assalamualaikum guys, ini Gus Miftah masih viral ya gara-gara menghina tukang penjual es teh itu. Nah, ini pengakuan dari saudara kandungnya bagaimana ini sebetulnya keadaan Gus Miftah di mata keluarganya. Yuk kita simak sama-sama. apa sih cerita dari dulunya Gus Miftah itu seperti apa sih Mas? Ya kita dilahirkan dari orang kampung lah, istilahnya dari orang kampung. Memang jadi awal mula ceritanya kita itu di Lampung ya, karena dulunya kan orang tua ke Lampung itu kan transmigrasi. Nah setelah itu ya mungkin tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, Pendowo 5 kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir, adik dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana Mas? Aslinya dulu kelahirannya? Aslinya Jabung. Jabung Mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana Mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh. Kalau dulu kan masih Adirejo. Tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu, zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa Mas? Ya petani. Petani sawah. Sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anak Toha, Lampung Tengah. Terus di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah di sana lulus SD ya, keluar dari Jabung itu lulus SD, jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum. Terus terakhir ke Jawa terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya itu, kalau nggak salah 99 atau 98 gitu loh. Dia lulusnya dari aliyah Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Jadi berarti ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang Mas? Ya lihat kondisi juga kayaknya. Lihat kondisi. Iya, lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia kan sekarang sibuk Mas. Dia sekarang sibuk syutingan TV kan, sponsor itu kan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi banyak sekarang kegiatan di luar pengajian ya, karena sekarang pengajian udah nggak boleh sejak COVID ini Mas. Kalau dulu kan sibuk akan jadwal pengajian, undangan. Karena jadwalnya kan per hari aja yang masuk sampai ratusan kan, sampai indennya aja sampai berapa bulan berapa tahun kan gitu. Dan tapi terus ya itu yang terakhir kayaknya. Sama kemarin berapa minggu yang lalu ada di mana Anak Toha di Bustanul Ulum, di pondok pesantrennya dia dulu. Dia pulang acara vaksinasi sama bansos sama apa kayaknya itu. Saya nggak hadir itu. Hanya sendiri tapi? Siapa ya dia? Iya. Dia bersama Menkes. Oh sama Menkes. Sama Menkes, sama Pak Kapolda Lampung dengan Pak Bupati Lampung Tengah, Pak Musadito ya. Iya. Itu dia di sana acara bansos sama vaksinasi. Kalau dari pandangan sendiri Mas Sajib ini, seorang kakak Gus Miftah ini seperti apa sih? Ya dia orangnya
Ya itu tadi. Maksudnya yang seperti apa Akrab ini? nggak? Akrab nggak sama adiknya? Alhamdulillah, saya jarang sekali saya komunikasi dengan beliau. Jarang karena Jarang, nggak tahu, jarang sekali. nelpon pun nggak pernah. Nggak pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Loh, saya jujur dulu ya, saya takut dosa loh kalau saya bohong, ya kan? Kalau untuk selama ini saya itu bisa dihitung loh, Mas. Ditelepon, Sampai berusaha nggak ngubungin dia gitu? saya ditelepon dia itu sekali. Ya waktu itu dia marahin saya karena saya mungkin saya yang salah ya. Waktu itu kan karena saya sakit. Waktu itu saya sakit perut dan saya itu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk waktu itu. Nah, saya telepon mak saya kan nangis, jadi dia telepon beliau. Nah, beliau telepon saya, marahin saya. Mungkin waktu itu nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak mau tahu waktu itu memang saya ditelepon sama beliau, pakai nomor telepon istrinya. Itu kalau untuk saya chattingan pribadi sebelum puasa kayaknya. Sebelum puasa. Tapi sampai waktu Cuman itu aja. Chattingan sama beliau langsung. Dan kalau chattingan sama beliau langsung itu sebelum puasa itu hanya kenalnya cuma buru. Kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit, Mas ya? Yo, bukannya banyak lagi. Ya memang semuanya sulit. Sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih, Mas. Dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah itu, Mas? Ya dia orangnya pendiam. Dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Terus kalau orangnya baik sih, kalau orangnya menurut saya baik. Dia pokoknya nggak ison lah kayak cara orang Jawa kan. Orangnya nggak bisaan, ya kan. Maksudnya nggak bisaan itu kalau melihat orang susah itu dia itu gampang kesentuh gitu loh. Gitu. Nah, tapi kalau untuk masalah mengenai keluarga yang susah atau yang mana itu saya no komen, ya kan, karena itu privasi keluarga saya kan, gitu. Kalau saya menceritakan keluarga saya ya memang seperti itu keadaannya, itu fakta, ya kan. Saya sendiri, kakak saya yang di Palembang, yang di Jawa itu memang ya susah gitu loh. Istilahnya kalau soal hubungan kita dalam keluarga itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mengenai Gus Miftah itu orangnya dia orangnya baik sih, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh, dan dia dari kecil aja merokok aja nggak loh, Mas. Dia merokok enggak, apalagi minuman keras, belas, dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini ya, mempunyai gelar presiden para pendosa, ya kan, dia ngajinya di bos-bos kafe, di tempat klub malam, ya, dari tempat pelacuran, dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dia pribadi, memang real gitu loh. Real, dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang, itu memang real gitu loh. Membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat, ya toh, ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dia lah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu memang benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi, ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Tapi kalau mengenal dalam arti kan di sisi ini, mohon maaf, Mas. Ya. Jadi keluarga kandung ini kan masih banyak sih yang, jadi kapan sih terakhir berkumpul satu keluarga ini, Mas? Oh jarang, Mas, bahkan lama banget. Udah lama banget ya? Lama banget. Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang dia. Dari 8 tahun yang lalu, ulang tahunnya pondok itu, miladnya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, itu yang ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran nggak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Yang lalu lah mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah COVID, dua lebaran ini kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Ada nggak sih, Mas, dari pihak keluarga ya, saudara kandungnya yang diajak ke Jawa? Nggak ada ya. Cuman saya kemarin, ya saya yang minta sih, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa ya, waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh ke Jawa, dan di sana saya diikutkan temennya kerja di salah satu perusahaan proyek, salah satu kontraktor, anak buahnya beliau, satunya beliau, pengikutnya beliau. Terus akhirnya saya sana cuma setahun setengah kayaknya. Kalau dari cerita ini, Mas, anak pertama itu sekarang kerja apa sih, Mas? Tani, buruh. Kakaknya itu? Iya, yang di Palembang sana. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat
sangat-sangat minim mas istilahnya, sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah. Ya yang pertama, ya gimana nggak, maksudnya gini loh mas, mau makan aja istilahnya nyari sehari itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana, itu kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau. Terus kadang-kadang beliau juga dipanggil di jamaah majelis ya kan, di acara-acara sunatan, walimatul khitan itu loh. Kalau kakaknya yang di Jabung sini mas? Yang di Jabung Tani. Tani juga. Nah, Tani juga. Tani yang kakak saya yang di Jabung itu kakaknya Tapas, Gus Tapas. Nah itu namanya Mifal Kholisin. Kalau yang di Palembang tadi kan namanya Ali Mahmudin. Yang nomor 2 Mifal Huda yang meninggal waktu masih kecil. Nah yang di Jabung ini yang ketiga ini Mifal Kholisin itu ya Tani mas. Iya misalnya ataupun siapa, kita tetap hubungan tetap biasa sama semua keluarga biasa, semua saudara-saudara biasa, semua tetangga-tetangga biasa. Sampai sekarang saya alhamdulillah, walaupun saya jarang pulang ke Jabung ya kan, tapi setiap kali saya pulang alhamdulillah sambungan silaturahmi itu tidak terputus. Iya. Saya dengan mereka. Tapi untuk hubungan antara ibu dan anak, Gus Miftah itu mungkin setiap hari mungkin akan nelfon ya? Ya kalau di sini pun enggak gitu, cuman kalau mama saya ada kepentingan aja, kalau ibu saya ada kepentingan paling miss call ataupun telepon, nah nanti dia telepon balik. Kalau ada kepentingan ya enggak. Mungkin ada pesan terakhir mas buat Gus Miftah? Oh ya, kalau pesan yang terakhir apa ya, ya bang, maksudnya nggak ada yang kurang sih beliaunya ini, dia orangnya sangat luar biasa. Apa ya bisa jadi kan orang pintar, orang hebat, orang pengalaman ya kan, bukan saya memuji kakak saya ya gitu. Dia orang pintar, orang hebat, orang pengalaman, orang berilmu ya kan, udah derajatnya udah tinggi kan istilahnya, bisa dijunjung tinggi sama golongan pemerintah elit sampai pemerintah bawah kan, bisa diorangkan, sangat-sangat dimuliakan di mata umat, di mata jamaah ya kan. Jadi kalau saya untuk pesan-pesan terakhir saya untuk beliau apa ya, saya bingung ya saya cuma berpesan aja, biar semuanya itu menjadi yang lebih baik lagi lah, menjadi yang terbaik lah ya kan. Padahal kan dia keadaannya sekarang masih posisinya di atas lah ya kan, posisinya di atas. Terus ya maksud saya ya lebih baik lagi lah ya, untuk menjalin tali silaturahmi ke keluarga, terutama ke kakaknya kan. Kalau saya sih terserah mas, istilahnya mau dianggap juga monggo, nggak dianggap juga ya nggak apa-apa kalau saya mas, istilahnya begitu. Karena saya maklumi mas, karena saya orangnya penuh perasaan. Karena saya itu penuh perasaan gitu. Memang siapa yang paling bandel mas? Dari 4 bersaudara, 5 bersaudara itu saya yang paling bandel, paling nakal mas. Mungkin beliau-beliaunya ini entah kakak saya yang lain, entah Gus Miftah sendiri, entah orang tua saya, udah bosan ngurusi saya lah istilahnya. Ya kan? Tapi kan itu semua saya bukan tanpa alasan mas gitu. Saya ada alasannya kok. Saya seperti ini, saya ada alasannya kok gitu. Saya melakukan yang menurut dia tidak benar, tapi saya punya alasan untuk pribadi saya. Itu cukup Allah yang menghakimi saya, ataupun malaikat yang mencatat amal baiknya saya dan buruknya saya. Kan begitu mas. Gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia. Sulit ya dalam arti kata Ya. keluarganya. Kalau tadi sampai mana sih kepedulian Gus Miftah itu menjunjung nama keluarganya ini? Ya kalau untuk menjunjungnya gimana itu, yang kayak mana itu? Ya maksud saya gini, apa ya, tidak ada tawaran? Tawaran untuk, yaudah, sampean ikut saya aja ke Jawa. Oh, kalau soal itu dulu sih mungkin pernah ya, karena begini, mungkin ya soal itu penawarannya dari beliau ataupun dari kakak-kakak saya yang lain yang ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu. Entah Gus Miftah yang menawari atau memang kakak saya yang lain ini ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu ya. Itu kayak kemarin juga kalau saya pribadi saya memang yang minta gitu. Kalau dia itu yang menawarin saya tinggal jalan, nggak ada, memang saya yang minta. Cuman kakak saya yang di Palembang itu pernah di sana juga, ya, pernah di sana juga. Tapi awal mulanya dia ke sana itu, apakah kakak saya yang pertama yang di Palembang itu ingin ikut beliau, apa dia yang minta, saya nggak tahu itu. Ya kan? Dan terus akhirnya di sana cuma 2 tahun, ya kan, akhirnya pulang. Nah, terus yang di Jabung juga seperti itu, dia pernah di sana waktu pembangunan masjid dan pondok waktu itu. Awal mula mendirikan pembangunan itu, dia di sana. Cuman ya, saya juga nggak tahu apakah dia yang meminta dia yang ke sana ataupun Gus Miftah yang meminta dia ke sana, saya nggak tahu kalau soal itu. Nah, jelas intinya kita pernah di sana semua walaupun nggak lama. Jadi udah lama mas Gus Miftah ini nggak pulang berarti? Udah lama, hampir sekitar, maksudnya pulang lebaran loh ya. Iya. Lebaran itu 8 tahun. Kalau pulang dalam Sejak arti dia punya pondok. nggak lebaran gitu? Kalau nggak lebaran, pernah sih. Pernah ya? Pernah. Berapa tahun itu? Kayaknya harus sampai sekarang ini
Kalau pulang sama keluarganya ya, sama keluarganya di beliau. di rumah ibu. Bukan, maksudnya Gus Miftahnya pulang sama anak istrinya beliau apa sendiri? Ya sendiri maupun Nah, kalau sendiri kayaknya belum lama ini kayaknya. Belum lama ini sekitar sebelum puasa kayaknya. Sekitar setengah tahun yang lalu kayaknya, waktu dia ngaji diundang sama bosnya Ceker yang punya karaoke. Tahu kan Pasar Sakti? Pasar Sakti Labuan Tinggi itu masih ikut. Labuan Tinggi itu perbatasan kan, itu antara Labuan Tinggi dengan Pasar Sakti. Pernah dengar nggak kalau tempat karaoke Ceker itu? Iya, iya. Nah, bosnya itu namanya kan Siti. Nah, itu mengundang beliau. Nah, waktu itu dia diundang melalui ibu saya, ngundangnya Gus Miftah ini. Nah, akhirnya dia pulang kan, otomatis dia pulangnya ke gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia, dia juga manusia, ya kan. Siapa sih yang tahu perasaan hati seseorang, kan gak ada yang tahu kecuali Allah kan gitu. Cuman ya menurut pesan saya ya lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umat gitu. Naiklah tinggi sedikit tingginya lah apa yang dia inginkan gitu. Tapi jangan lupa bahwa pasti suatu saat kalau orang naik tinggi itu kan pasti akan jatuh, itu pasti mas, kan gitu tuh. Nah, biar gak jatuh gimana lah, betul loh, biar gak jatuh gimana ya toh, biar awet lah. Ibaratnya dia itu sekarang sudah di pucuk sana kan, ibaratnya biar awet tuh kayak mana kan gitu. Jangan sampai istilahnya dia jatuh. Kalau jatuh kan saya juga kasihan sama kakak saya kan gitu. Mau mati santri oke, mau mati umat akeh toh, semuanya gratis, modal di sana kan gak ada yang keluar biaya kan begitu. Ya mudah-mudahan dia selalu istiqomah, lebih tambah dewasa ya kan, lebih tambah dewasa lagi ya toh. Sekarang usianya dia udah 40 tahun ya kan, kemarin ulang tahun yang ke-40. Tambah sukses, panjang umur ya kan, bisa mengayomi umat banyak, masyarakat banyak, jamaah banyak ya kan, bisa jadi tuntunan bukan tontonan ya kan. Sekarang jadi pabrik gitu kan, apalagi dia seorang ulama kan, kalau bisa jangan sampai jadi tontonan ya kan, kalau bisa harus jadi tuntunan yang benar. Dakwah kan gitu tuh, ngaji olah kan gitu. Tapi sementing aja meleset. Terus Lai Saudi ya toh, apa yang ada dalam isi dakwahnya beliau itu yo paling tidak kita tuh bisa menerapkan lah ya toh. Jadi ojo iso ngomong wong, iso ngomongnya awake dhewe kan gitu, apalagi iso ngomong wong, iso ngomong keluarga kan gitu toh. Jangan sampai seperti itu, banyak gitu. Jadi ojo menjadi Kiai Jarkoni lah ibaratnya begitu mas ya, jangan sampai. Mudah-mudahan dia selalu istiqomah lah. Amin. Makasih mas. Ya sama-sama.